فلن أكلم اليوم إنسيا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من
مشهد يوم عظيم. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Kita semua sudah memahami bahwa zakat adalah salah satu daripada rukun agama kita. Namun di dalam pelaksanaan rukun agama ada diskriminasi pandangan banyak dari kita terhadap rukun-rukun Islam ini. Ada di antaranya yang sangat digemari, ada juga yang sepertinya diupayakan untuk menghindar. Seperti umpamanya taruhlah semangat mereka berhaji dibanding dengan semangat berzakat. Padahal ini sama-sama rukun. Mengapa? Karena kesalahan dalam persepsi terhadap ajaran agama secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan zakat. Karena menurut kenyataan yang dia lihat, bahwasanya zakat ini mengurangi hartanya. Sementara manusia dilahirkan, salah satu sifat dasarnya ialah sangat mencintai namanya harta atau materi. Oleh karena itu, mereka kurang bersemangat untuk berzakat. Karena pada dasarnya keinginan mereka itu mau menambah-nambah terus hartanya, sementara zakat dikiranya mengurangi daripada harta itu. Ini tentunya karena tidak memahami bahwasanya pada hakikatnya seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu perlu kita yakini bahwa itu semuanya adalah bernuansa rahmat, dan rahmat secara merata, rahmatan lil alamin, buat seluruh alam, rahmat buat manusia, rahmat buat hewan, makhluk bernyawa, dan rahmat buat makhluk yang tidak bernyawa. Itu rahmat sepanjang masa. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka itu juga berarti zakat ini adalah rahmat. Nah, sementara dipahami masyarakat bahwa zakat ini mengurangi harta sehingga tidak bersemangat untuk melakukan itu. Oleh karena itu, maka hal yang pertama yang perlu diyakini bahwasanya seluruh ajaran agama itu adalah rahmat. Kemudian bagaimana dengan zakat? Dengan zakat, saya katakan bahwa kata zakat saja mempunyai 4 makna, yang mana itu semuanya bernuansa rahmat. Makna pertama daripada zakat ialah kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Kalau kita memang ingin makan harta yang bersih, yang menyehatkan kita, maka tolong jangan makan sendiri. Ingat zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena manakala harta kita sudah sampai pada saat di mana wajib keluar zakat, lalu kita tidak keluarkan, maka itu logikanya ada harta di situ sudah bukan lagi hak kita, bukan lagi milik kita. Tapi karena tidak dikeluarkan, maka kita makan bersama-sama dengan harta yang memang milik kita. Akibat daripada itu, maka itu berarti bahwa kita makan harta yang tidak bersih. Ini punya dampak yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa kita tidak sehat, bisa anak-anak kita berantakan, bisa keluarga yang tidak baik hubungannya dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang kita makan pada hakikatnya bukan harta yang bersih. Makna yang kedua daripada zakat ialah pertumbuhan pengembangan. Di dalam bahasa kita asawengen. Artinya kita ini semua ingin bertambah, kita punya harta.
Maka ketika keluar zakat, maka ketika itu memang kurang. Tetapi ingat, besok atau lusa Tuhan pasti akan gantikan dan akan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Yakinlah, ya. Karena itu saya sudah praktekkan demikian yang diperlihatkan Tuhan. Sehingga saya melihat juga mengamati masyarakat kita bahwasanya ternyata mereka yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah, saya tidak ketemukan di antara mereka itu dikasih miskin oleh Tuhan, malah dikasih berkah daripada hartanya, sementara bertambah hartanya. Dan memang Rasulullah mengatakan, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, "Fama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa-apa yang kalian infakkan ada Tuhan menggantikan. Sementara Rasulullah mengatakan, "Istanzilu rizqa bis sadaqah." Turunkan rezeki itu dengan sedekah, dengan zakat, infak, sedekah, turun rezeki itu. Memang buat keluar itu, waktu keluar itu ibarat promosi kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan gantikan jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan ragu selama Anda mengaku sebagai orang beriman. Kan kalau begitu berarti zakat ini rahmat. Dia membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil dan sebagainya, menambah lagi harta kita. Kemudian ketika membawa kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan hidup kita, sehat-sehat kita dan sebagainya, kebaikan dalam hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sesama manusia, itu akan baik semua. Kita enak tidurnya, tidak banyak gangguan dan sebagainya, tenang, kita punya pikiran, itu karena kebaikan yang dibawa oleh zakat ini. Di samping itu juga zakat itu menjadi tolak bala. Sudah banyak kejadian, ada bahaya menimpa, tetapi orang yang rajin berzakat itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian makna yang keempat daripada zakat itu ialah berkah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang membawa kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya harta itu, tetapi berkahnya. Walau sedikit tetapi berkah. Itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah. Nah, kalau kita berzakat akan ditambah harta kita di samping berkah, jadi banyak dan berkah. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi berkah. Tetapi kalau kita berzakat, kita akan mendapatkan banyak lagi berkah. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Belum lagi bagaimana nanti di akhirat ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Azab yang disiapkan Tuhan sangat pedih. Kalau ada orang yang berani tidur bersama-sama ular, janganlah mengeluarkan zakat. Maka harta yang wajib dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang membelinya nanti dalam kubur. Waliyazubillah. Di samping itu, kalau seperti emas dan perak yang sudah wajib zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Ini dalam Al-Quran ada disebutkan seperti itu. Dijadikan setrika lalu dipanaskan di api jahanam, kemudian disetrikakan baik di depan, mukanya, sampingnya dan belakangnya. Itu kata Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya kita punya binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti menurut Rasulullah SAW akan mengejar kita dan menanduk serta menginjak-injak kita. Ya, dalam waktu sekitar 50 tahun dikasih begitu. Dan tahu bahwa nanti di akhirat apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Saya ulangi, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Kalau orang masuk surga, dia akan merasakan nikmat sepanjang masa. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau masuk neraka, akan merasakan azab sepanjang masa. Ini bagi orang yang tidak melakukan zakat. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, dia berpikir yang sehat. Tentu kita kejar kebaikan dan berusaha menghindari apa yang dinamakan keburukan. Sementara dengan zakat, infak, sedekah, di sana banyak sekali kebaikan yang menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ini saya lihat pertanyaan dari Muzaki nih. Ada fenomena di masyarakat katanya menyerahkan langsung kepada kerabat, tidak melalui Basnas. Apakah dibenarkan secara syariat ini, Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyerahkan langsung kepada kerabat, boleh saja.
sepanjang itu masih dalam bentuk sedekah biasa. Akan tetapi kalau sudah menyangkut masalah zakat atau niat kita zakat, maka tentu tidak dibenarkan seperti itu. Karena zakat ini adalah ibadah mahdoh, sama dengan sholat. Aturan mainnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khuz min amwalihim, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Siapa yang Allah perintahkan mengambil, tentu dalam ini adalah ambil zakat. Nah, itu maknanya, artinya apa? Kalau zakat itu harus ada akad. Muzakki menyerahkan, amil zakat menerima. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi ketika kita yang langsung menjalurkan seperti itu, tentu tidak sesuai lagi dengan perintah Al-Quran. Di dalam ayat juga disebutkan tutahhirukum wa tuzakkihim. Jika engkau mengambil zakatnya, berarti engkau telah membersihkan harta dan mensucikan hatinya. Fasholli alaihim, doakan dia, kata Allah. Doakan dia, maka doamu itu akan menenteramkan jiwanya. Nah, doa orang menerima zakat seragam itu semua zakit. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abtaita. Berikanlah pahala atas apa yang diberikan, dan berikanlah berkah atas harta yang bersamanya. Begitu hebatnya doa amil zakat ini. Nah, itulah pentingnya kenapa harus pakai amil dan akad. Karena zakat itu perlu disampaikan di sini, itu banyak macam, dan setiap jenis zakat berbeda-beda hitungan nisabnya, berbeda-beda kadarnya. Nah, contoh misalnya pernah kejadian ini, ada jamaah mengundang saya ke rumahnya, Ustadz saya mau bayar zakat. Saya datang ke rumahnya, beliau itu setelah sampai rumahnya menyodorkan langsung uang 10 juta. Nah, saya tanya berapa di sini dananya, Pak? 10 juta dia bilang. Saya bilang, ini zakat apa, Pak? Tentu saya harus tanya dulu, tidak boleh saya terima begitu saja. Harus jelas. Zakat apa ini, Pak? Dia bilang rumahku di Papua terjual 1 miliar. Oh, begitu. Nah, kalau uang tak 1 miliar, Pak, itu zakatnya 2,5%, berarti 25 juta. Bukan 10 juta. Kalau 10 juta ini saya terima, berarti hanya dalam bentuk impak biasa. Inilah pentingnya harus ada akad supaya ada penjelasan. Karena saya yakin dan percaya masih sangat sedikit masyarakat kita memahami hitungan zakat. Zakat seperti ini kan mereka para masyarakat tidak paham. Lalu dia berkata tadi, niat saya zakat, Ustaz. Kalau niat zakat cukupkan 25 juta. Akhirnya beliau baik, 1 minggu kemudian kami akan sampaikan 25 juta. Nah, ini pentingnya. Tapi kalau mereka yang distribusikan langsung ke kerabat, sudah harus bisa dipastikan bahwa nilainya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya zakat harus melalui akad. Yang kedua, kalau melalui amil, penyalurannya pun juga merata adil. Allah berkata, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, wal masakin, wal 'amil 'alaiha, wal mu'allafat qulubuhum, wa fir riqab wal gharimin, wa bin sabila fi sabilillah. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia langsung menyalurkan, berarti hanya 1 dikasih. Saya pinjam istilahnya dari Guru Tak Mangkoso, bahwa kalau kau yang menyalurkan sendiri, maka 7 golongan nanti menuntut di akhirat. Kamu tidak adil. Kenapa waktu di dunia kau bagi zakat, saya tidak dapat, padahal saya punya hak. Ini istilahnya Guru Tak Mangkoso ini. Jadi inilah pentingnya pencerahan kepada masyarakat. Kalau kita mau bagi-bagi langsung, itu infak atau sedekah. Tapi kalau untuk zakat harus melalui amil, dan tidak mesti harus ke Basnas. Karena Basnas sudah membentuk ada 400 amil 7 kecamatan. Ini untuk memudahkan masyarakat kita menyalurkan zakatnya. Semua imam masjid itu seluruh Kabupaten Baru adalah amil zakat.
UPZ. Jadi tidak mesti harus berpikir jauh-jauh ke Baru, tidak perlu ke Baru. Silakan store kepada amil zakat dalam hal imam, dan imam sudah pegang UPZ namanya bukti setoran zakat. Nanti Pak Imam menyetor kepada KUA. KUA sebagai UPZ dan KUA nanti menyetor kepada Basnas Baru, seperti itu alurnya. Jadi sudah ada di dusun-dusun karena masjid ada di dusun-dusun, Ustaz. Betul. 400 orang lebih. Itu UPZ-nya Basnas sudah di SK-kan oleh Basnas. Kalau ada perorangan atau kelompok atau organisasi melakukan pungutan zakat infak sedekah tanpa ada SK UPZ dari Basnas, itu ilegal. Ilegal itu dan bisa dipidana, karena satu-satunya lembaga diberi otoritas oleh pemerintah untuk memberikan SK UPZ hanya Basnas. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan keluarga besar Abadi Optik dan Optik Syariah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan suci ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat kepedulian terhadap sesama, serta memperbanyak amal kebaikan dan semangat berbagi. Mari kita jalani Ramadan dengan hati yang bersih, penuh keikhlasan, serta tetap menjaga kesehatan agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar hingga akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Abadi Optik dan Optik Syariah toko kacamata ukuran memberikan potongan harga spesial 15% hingga 30% untuk berbagi produk kacamata selama bulan suci Ramadan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan mata Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Syamsuddin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Baru, bersama seluruh jajaran ASN, P3K dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim, serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsuddin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Modern Kurir Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurir Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan
Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru beserta segenap sivitas akademika mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Barru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Barru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah, bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Barru, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نشهد أن لا إله إلا
illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna amin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim amin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Oh, mure, tega ni Romatu, lapad lang makanja, masambu sekolah. Teman ni aku SMP. Teman yang mure, napusi ka seding, makada tega ni Romas sambu, bara wedingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. Tega tujuh mon mure. Kula julo sedena kemangi Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale amure. Nah, anu re taro, dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek na ulai malali suat dingi monro asrama. Nai napa kesina ko monro asrama i buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngetu di. Iya migaro kelebihan namure. Iya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapala niagai pada kapala takbut, kapala tongka, kapala pelni dan nia kapala kargo. Bahkan masuk lagi maperatik naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi arwana na edek na nama bila lau kue lo sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nah tambah ya kesingan na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperatik kumilan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia more. Nah kok dia usale paring kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat tong estadi more. Ai kuniro matu
insyaallah mak barakah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallat al-uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأجل وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui, periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
Iga, saatnya kita ikuti Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi nih pertanyaan Ustaz. Jika seseorang memiliki hutang ini Ustaz, apakah tetap wajib membayar zakat? Baik, orang yang berhutang sepanjang utangnya itu tidak menjadi beban baginya untuk membayar zakat, tetap wajib zakat. Dalam artian utangnya itu sudah jelas hitungan yang di store-nya. Seperti misalkan teman-teman ASN yang menunaikan zakat infaknya secara payroll system, kan hampir semua itu punya utang, punya kredit. Ya. Tidak usah ambil contoh lain. Diri saya sendiri, saya juga masih ada kredit, masih ada utang, tapi tidak boleh, tetap saya harus keluarkan zakat saya. Setelah saya membayar zakat saya, baru saya bayar kredit saya. Itu tidak menghalangi untuk membayar zakat, karena kredit yang kita bayar itu sudah terjangkau. Jadi tergantung utangnya itu yang seperti apa. Iya. Ini Ustaz, ada lagi nih. Bagaimana itu hukum dan tata cara membayar zakat bagi seorang yang memiliki penghasilan tidak tetap? Ya Ustaz. Oh, baik. Soal bayar zakat itu tidak dilihat dari kondisi penghasilannya, apakah tetap atau tidak. Yang penting tercukupi haulnya dan nisabnya. Contoh misalkan seorang petani itu kan penghasilannya tidak tetap, tapi ketika dia sudah panen dan mencapai nisab, wajib keluar. Ya. Saya dulu waktu belum aktif sebagai pimpinan Basnas, saya hanya seorang mubalik. Mubalik ini kan tidak jelas penghasilannya, temporer tak? Tapi tetap kita menghitung berapa pemasukan ke bulan ini. Keluarkan zakatnya, tetap keluar. Jadi walaupun penghasilannya tidak tetap, kalau mencukupi nisab, wajib keluar. Kalau tadi saya mencontohkan diri saya sebagai mubalik, termasuk Anda Guru Tak Mangkoso, beliau kan penghasilannya tidak tetap. Ya, tapi perlu diketahui zakatnya itu sampai 50 juta. Mengalahkan zakatnya pengusaha besar. Ya, jadi kalau kita sudah berhitung bahwa nisabnya tercapai, harus kita keluarkan. Iya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab. Baik sahabat Sehat Bio7, kali ini kita masih di dalam program Liputan Suara Pelanggan, dan sekarang ini saya sudah bersama dengan salah seorang pelanggan Bio7 yang sudah merasakan khasiat dari Bio7. Kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dengan siapa? Nama tak Pak? Nama saya Andi Muhammad Amin. Umur tak berapa Pak? Umurnya sekarang 48 tahun. Alamat Geria Kayu Manis, Blok D nomor 5, Bone, Kabupaten Bone. Iya, oke Pak. Kita ingin tahu juga sebenarnya Pak, keluhannya dulu apa, gangguan tak, penyakit tak Pak? Saya sering merasakan sakit pada perut bawah, sampai saya berobat kemana-mana, sampai bahkan saya ke awal bros, saya sudah minum obat, tapi begitu sementara sembuh. Jadi saya cuma bisa menahan saja sakitnya, karena kalau saya pikir banyak minum obat ya dampaknya saya pikirkan. Tapi setelah saya tidak sengaja saya mendengar di radio ada obat herbal yang apa namanya itu Bio7. Saya ingin mencobanya.
Setelah saya beli di apotek, saya minum, alhamdulillah sudah 2 botol, saya rasakan sudah banyak sekali perubahan. Boleh tahu juga Pak, tadi penyakit itu sudah berapa lama kita rasakan Pak? Sudah lama, sejak tahun 2009. Itu kan tadi kita bilang di botol kedua Pak, berada ya, perubahan. Botol kedua saya baru bisa tidak terlalu sakit lagi. Tapi sampai sekarang masih minum Bio 7 Pak? Alhamdulillah masih minum. Oke, nah sekarang kondisinya gimana sekarang Pak? Sekarang sudah tidak ada lagi saya keluhan-keluhan yang berarti, itu artinya saya sudah merasa enak. Jadi tetap minum terus Bio 7 Pak ini? Iya, insya Allah. Nah mungkin juga ada pesan-pesan barangkali nih Pak untuk yang lain yang belum minum Bio 7 Pak. Ya kalau menurut saya apa yang saya rasakan itu ya tidak ada salahnya kita coba, karena saya memang rasakan sendiri bagaimana itu khasiatnya Bio 7. Ya baik, demikian tadi liputan suara pelanggan kita bersama dengan salah seorang yang sudah merasakan khasiat dari Bio 7. Jadi untuk Anda jangan lupa dapatkan Bio 7 di apotek-apotek yang terdekat. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center di nomor 082 346 219 218. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia.